Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Asrilia dengan NIM 21160400115. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian, dasar, dan sejarah tasawuf yang bertujuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester pengantar studi pemikiran Islam. Nah, materi yang pertama, kita membahas tentang pengertian dan dasar ajaran tasawuf di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, pengertian tasawuf itu ada dua, secara lugawi dan secara istilah. Nah, secara lugawi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahlu sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid. Yang kedua, tasawuf itu berasal dari kata safa, yang berarti nama bagi orang-orang yang bersih atau suci. Yang ketiga, tasawuf berasal dari kata saf, yang berarti orang-orang yang ketika sholat selalu berada di saf paling depan. Yang keempat, tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang Bani Sufah. Yang kelima, tasawuf berasal dari kata saufanah, yaitu kaum yang hidup dalam kesederhanaannya. Yang keenam, tasawuf berasal dari kata suf, yang berarti bulu domba. Nah, selanjutnya pengertian tasawuf secara istilah. Pengertian tasawuf secara istilah telah banyak diformulasikan pula ahli yang satu dengan lainnya berbeda, sesuai dengan seleranya masing-masing. Menurut Muhammad Ali Al-Qasab, ia memberikan ulasan, tasawuf adalah akhlak mulia yang timbul pada waktu mulia dari seorang mulia di tengah-tengah kaumnya yang mulia pula. Nah, selanjutnya kita membahas tentang dasar-dasar ilmu tasawuf. Itu ada dua. Yang pertama, dasar Al-Quran, dan yang kedua, dasar hadis. Nah, dasar Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas. Setiap muslim kapan dan dimanapun dibebani tanggung jawab untuk memahami dan melaksanakan kandungannya dalam bentuk amalan yang nyata. Pada awal pembentukan tasawuf adalah manifestasi akhlak atau keagamaan. Moral keagamaan ini banyak disinggung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, sumber pertama tasawuf adalah ajaran-ajaran Islam, sebab tasawuf ditimba dari Al-Quran, As-Sunnah, dan amalan-amalan serta ucapan para sahabat. Yang kedua yaitu dasar hadis. Dasar hadis sejalan dengan apa yang diriwayatkan dalam Al-Quran. Ternyata tasawuf juga dapat dilihat dalam kerangka hadis. Umumnya, yang dinyatakan sebagai ajaran-ajaran tasawuf adalah hadis-hadis berikut. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku memohon ampunan kepada Allah dalam sehari semalam tak kurang dari 70 kali." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, selanjutnya sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Pada masa Rasulullah, salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hazim dari Rasulullah bahwa beliau sangat bersahaja dalam hal makan. Ia berkata, "Demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada dalam genggaman tangannya, Nabi Allah tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut dengan mengonsumsi roti gandum sampai beliau meninggal dunia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya pada masa sahabat, kehidupan dan ucapan para sahabat merupakan sumber tempat menimba para sufi. Kehidupan dan ucapan mereka penuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan sikap zuhud, kehidupan kesederhana dan kepasrahan kepada Allah. Selanjutnya pada masa tabi'in, setelah periode sahabat, dalam sejarah perkembangannya, ajaran kaum sufi dapat dibedakan ke dalam beberapa periode. Nah, setiap periode mempunyai karakteristik masing-masing. Periode tersebut adalah yang pertama pada abad dan kedua Hijriah, yang kedua pada abad ketiga dan keempat Hijriah, yang ketiga pada abad kelima Hijriah, dan yang keempat pada abad ke-6 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang masa kemajuan Islam dan masa kemunduran Islam. Yang pertama yaitu pada abad 1 dan 2 Hijriah. Pada tahap ini, tasawuf masih berupa zuhud, yaitu ketika sekelompok kaum muslim memusatkan perhatian dan memprioritaskan hidupnya pada pelaksanaan ibadah untuk mengejar kepentingan sholat. Yang kedua yaitu pada abad 3 dan 4 Hijriah. Pada abad ketiga dan keempat disebut sebagai fase tasawuf. Praktisi kerohanian yang pada masa permulaan abad ketiga Hijriah mendapat sebutan sufi. Yang ketiga yaitu pada abad kelima Hijriah. Fase ini disebut sebagai fase konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, atau yang sering disebut dengan tasawuf sunni. Nah, yang keempat yaitu pada abad ke-6 Hijriah. Fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang memadukan antara rasa atau zauq
dan rasio atau akal. Tasawuf bercampur dengan filsafat, terutama filsafat Yunani. Nah, sekian penyampaian materi tentang pengertian dasar dan sejarah tasawuf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.